Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Hana. Kali ini saya mau bikin nastar, ini nastar keju. Ini nastar yang saya bikin kali ini saya tidak pakai full butter, ini saya pakai butter campur margarin. Ini enak banget ya teman-teman, saya pakai Wisman campur dengan Blue Band. Dia renyah, tapi tidak gampang pecah. Dia lebih kokoh, jadi kita susun di toples dia tetap nggak pecah-pecah gitu, tetap rapi. Yuk teman-teman, kita mulai membuatnya. Di sini saya pakai 200 gram mentega, menteganya saya pakai Wisman, 150 gram margarinnya saya pakai yang Blue Band, 50 gram gula halus, ini gula halusnya yang saya blender ya teman-teman. Lalu kita mixer. Ini kita mixernya jangan terlalu lama ya teman-teman, sekitar 1 menit, asal dia setengah kembang saja sudah cukup ya. Kita mixer sampai agak halus atau mulai putih, kita aduk bagian pinggir-pinggir mangkoknya, turunkan supaya bisa termixer dengan rata. Tahap ini jangan lupa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mixer kembali sebentar saja, asal rata saja sudah cukup. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita tambahkan 3 butir kuning telur. Ini kita pakai kuningnya saja ya, kita nggak pakai putihnya. Lalu ini kita hanya mixer sampai tercampur rata saja sudah selesai. Jangan mixer terlalu lama ya teman-teman, supaya jangan terlalu rapuh nastarnya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Di sini saya pakai 380 gram tepung protein rendah atau kunci biru. Ini tepungnya yang sudah disaring ya teman-teman. Terus 50 gram maizena dan 50 gram susu bubuk. Lalu aduk, ini saya pakai spatula saja. Kita aduk sampai tercampur rata semua bahannya. Ini tepung terigonya saya jadi 3 tahap ya teman-teman. Saya tidak langsung tuang semua, tuang separuh dulu, baru sisanya kita tuang jadi 3 tahap. Lalu tambahkan 100 gram keju parut, ini saya pakai keju cheddar. Ini kita tambahkan sisa tepungnya, lalu kita aduk pakai spatula. Ini saya lebih senang aduknya pakai spatula ya teman-teman. Kalau teman-teman suka aduknya pakai tangan atau mixer, ya silakan ya teman-teman, tergantung enaknya yang gimana gitu. Lalu kita tambahkan sisa tepung, kita aduk lagi supaya bagian luarnya tidak lengket di mangkok ya. Jadi tepungnya kita tambahkan bertahap-tahap gitu. Ini sudah selesai, proses kita aduk bikin adonannya sudah selesai. Cuma ini masih agak lembek, jadi kita bisa simpan di kulkas selama 30 menit baru kita bikin. Nah, ini adonannya sudah saya diamkan sekitar 30 menit. Teman-teman bebas aja ya, kita mau bikin besar atau kecil itu sesuai selera. Ini saya mau contohkan bikin yang 14 gram dulu. Ini adonannya 8 gram, terus kita tambahkan selai nanas sampai 14 gram. Nah, ini kita bulatkan biasa ya teman-teman, semua juga bisa bikin ya teman-teman, ini gampang kok bikinnya. Nah, kita bulatkan begini. Nah, ini begini saja sudah jadi. Lalu kita bikin yang 12 gram ya teman-teman. Ini saya bikin adonannya 7 gram. Lalu tambahkan selai sampai 12 gram.
Teman-teman, ini saya merasa cara saya pakai garpu ambil selainya lebih cepat, lebih mudah daripada dibulatkan begini. Kalau teman-teman senang bulatkan begini, ya teman-teman bisa dengan cara ini aja ya. Tergantung merasa enaknya yang gimana. Teman-teman yang mau resep selai nanas, saya taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu kita bikin yang 10 gram. Ini yang saya mau bikin ini ukuran yang 10 gram ya teman-teman. 6 gram adonan, 4 gram selai nanasnya. Nah, di sini ada 3 ukuran, yang 14 gram, 12 gram, dan 10 gram. Kali ini saya bikin yang ukuran 10 gram. Tara, sudah jadi akhirnya. Lumayan pegal, saya duduk. Ini adonannya sudah saya bulatkan semua. Ini tinggal waktunya kita panggang. Nah, ini saya mau panggang dulu. Ini saya pakai api bawah, panggang sampai bawahnya mulai sedikit coklat. Ini saya pakai suhu oven sekitar 150 derajat celcius. Nah, ini sudah matang, sudah saya dinginkan. Ini kalau sudah dingin baru kita oles ya teman-teman. Ini kita mau bikin bahan olesan. Di sini saya pakai 3 butir kuning telur. Tambahkan minyak goreng. Di sini saya pakai minyak gorengnya 2 sendok ya teman-teman. Kita aduk rata. Nah, ini segini sedang, tidak terlalu kental. Ini kita siapkan secukupnya keju parut. Keju parutnya parut pendek-pendek ya teman-teman. Lalu kita oles, jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis. Ini saya olesnya 2 kali ya teman-teman. Nah, ini kita oles yang kedua kalinya. Oles yang kedua kalinya kita langsung tempelkan keju parutnya. Nah, ini teman-teman sudah selesai oles semua. Ini kita panggang lagi pakai api atas. Panggang sampai warna yang kita inginkan ya teman-teman. Ini saya pakai suhu oven sekitar 140 derajat, pakai api atas saja. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Ini sudah jadi, didinginkan dulu baru kita kemas ke toples. Di sini saya pakai toples yang 500 gram ya teman-teman. Nastarnya ukuran yang 10 gram. Ke toples yang 500 gram ini dia dapat 3 lapis. Jadi kita susun serapat mungkin ya teman-teman, supaya jangan gerak, supaya nastarnya nggak hancur, nggak gampang hancur, supaya waktu kita bawa atau untuk hari raya atau mau jual ini dia tidak gampang hancur ya teman-teman, karena kita susun serapat mungkin, saling nempel mereka jadi tidak goyang, jadi nastarnya kokoh.
Ini susunan nastarnya, waktu kita tutup, nastarnya harus nempel tutupnya ya teman-teman. Dia pas ketemu gitu tapi tidak gepeng. Nah ini kalau begini dia dimiringkan, dibalik juga nastarnya nggak akan bergerak. Jadi dia tetap kokoh, nggak hancur, nggak malu-maluin kalau kita mau kirim ke keluarga atau saudara atau teman. Nah teman-teman dicoba ya resep ini. Ini resep enak banget, wangi wisman, wangi keju, cocok banget di lidah saya. Pasti teman-teman juga suka. Tidak gampang hancur, dia kokoh. Teman-teman terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya ya teman-teman.